Di sebuah desa terpencil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah 7 orang bersaudara. Mereka adalah 6 kakak laki-laki yang gagah perkasa dan seorang adik perempuan yang cantik jelita bernama Putri Sedaro Putih. Sejak kecil, mereka telah menjadi yatim piatu, namun kasih sayang di antara mereka tak pernah pudar. Mereka menggantungkan hidup pada hasil bumi, mengolah sebidang tanah di tepi hutan dengan tekun dan gembira. Putri Sedaro Putih adalah permata hati bagi keenam kakaknya. Mereka menjaganya dengan segenap jiwa, berusaha melindunginya dari segala bahaya dan kesedihan. Tawar yang Putri Sedaro Putih adalah musik yang selalu menghiasi hari-hari mereka, sebuah keluarga sederhana yang penuh cinta dan kehangatan di tengah alam yang indah. Si sulung, yang paling bijaksana, seringkali memimpin adik-adiknya dalam pekerjaan di ladang. Mereka bahu-membahu, saling membantu, menjadikan setiap hari yang dilalui terasa ringan dan penuh berkah. Kehidupan mereka mungkin sederhana, namun kebersamaan dan cinta kasih yang mereka miliki adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun, kebahagiaan yang tenang itu terusik oleh sebuah peristiwa misterius. Suatu malam, di tengah lelap tidurnya, Putri Sedaro Putih bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang laki-laki tua berjenggot putih, dengan mata yang penuh kearifan dan aura yang menenangkan. Laki-laki itu mengaku sebagai kakek buyut mereka yang telah lama berpulang. Dengan suara lembut namun penuh makna, sang kakek memberitahu Putri Sedaro Putih bahwa ajalnya sudah dekat. Meskipun berita itu mengejutkan, sang kakek berpesan agar Putri Sedaro Putih tidak bersedih, melainkan mempersiapkan diri dengan ikhlas. Ia juga mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dari pusara Putri Sedaro Putih kelak akan tumbuh sebatang pohon yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah pohon ajaib yang akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh umat manusia. Pohon itu, katanya, akan menjadi warisan berharga dari pengorbanannya. Ketika terbangun dari mimpi, Putri Sedaro Putih merasa campur aduk antara takut, sedih, dan sebuah keyakinan yang mendalam. Kata-kata kakek itu terus terngiang di benaknya, membuat hatinya dipenuhi perasaan tak menentu. Sejak malam itu, mimpi tentang kakek buyut terus menghantui pikiran Putri Sedaro Putih. Kata-kata tentang ajalnya yang mendekat membuatnya kehilangan semangat hidup. Ia menjadi murung, jarang tersenyum, bahkan nafsu makan dan minumnya pun hilang. Tubuhnya yang dulunya sehat dan ceria kini tampak kurus dan pucat, seolah jiwanya ikut layu. Perubahan drastis pada diri adik bungsu mereka tentu saja tidak luput dari perhatian keenam kakaknya. Terutama si sulung, yang selalu merasa bertanggung jawab atas adik-adiknya, sangat khawatir melihat kesedihan mendalam yang dialami Putri Sedaro Putih. Dengan penuh kasih sayang, ia mendekati adiknya, mencoba menghiburnya dan bertanya dengan lembut apa gerangan yang membuat adiknya begitu bersedih hati. "Adikku, mengapa kau bersedih? Ceritakanlah padaku," ucapnya lirih. Sementara kakak-kakak yang lain hanya bisa memandangi dari jauh dengan wajah penuh kekhawatiran, tak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan senyum adik kesayangan mereka. Dengan suara lirih, Putri Sedaro Putih akhirnya menceritakan mimpinya yang mengerikan kepada kakak sulungnya. Ia mengungkapkan bahwa jika memang ajalnya sudah dekat dan dari kematiannya akan tumbuh pohon yang bermanfaat bagi banyak orang, maka ia rela berkorban demi kebahagiaan sesama. Mendengar penuturan adiknya, sang kakak terharu dan berusaha menenangkan Putri Sedaro Putih. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa sangat sedih. Hari demi hari berlalu, dan kesedihan Putri Sedaro Putih perlahan mereda. Ia kembali menjadi pribadi yang periang dan rajin membantu pekerjaan rumah, seolah mimpi itu hanyalah bunga tidur belaka. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit sebelumnya, Putri Sedaro Putih menghembuskan napas terakhir. Kesedihan mendalam menyelimuti keenam kakaknya. Mereka meratapi kepergian adik tercinta dan menguburkannya tidak jauh dari rumah mereka. Tangisan mereka menggema di seluruh desa. Beberapa waktu kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Di tengah pusara Putri Sedaro Putih, tumbuh sebatang pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang asing namun tampak kokoh dan menjulang. Pohon itu mereka yakini sebagai amanah dari mimpi Putri Sedaro Putih, dan mereka memberinya nama Pohon Sedaro Putih, merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti mereka menyayangi adik bungsu mereka. Waktu terus berlalu. Pohon Sedaro Putih tumbuh subur di samping pohon kayu kapung yang tingginya sama persis. 5 tahun kemudian, keajaiban kembali terjadi. Pohon Sedaro Putih mulai berbunga dan berbuah. Ada sebuah fenomena aneh yang mereka perhatikan. Setiap kali angin bertiup, dahan pohon kayu kapung seolah memeluk dan memukul tangkai buah pohon Sedaro Putih. Mereka mengamati bahwa pukulan lembut ini menyebabkan memar pada tangkai buah, yang ternyata mempermudah aliran air di dalam pohon menuju buahnya. Suatu hari, salah seorang saudara Putri Sedaro Putih pergi berziarah ke pusara adiknya.
Sambil beristirahat dan mengamati kedua pohon itu, ia melihat seekor tupai kecil yang lincah menghampiri buah pohon sedaro putih dan menggigitnya hingga terlepas dari tangkainya. Dari bekas gigitan itu, keluarlah cairan berwarna kuning jernih. Dengan rasa ingin tahu, tupai itu menjilati cairan tersebut dengan lahap. Kakak putri sedaro putih yang melihat kejadian itu mendekati pohon dan mencoba menampung cairan yang menetes dengan telapak tangannya. Setelah mencicipinya, ia terkejut karena air itu terasa sangat manis. Dengan wajah berseri-seri, ia pulang dan menceritakan penemuannya yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. "Air dari pohon adik kita sangat manis," serunya. Mereka semua sepakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang pohon ajaib itu. Berbekal pengamatan dari kejadian di pusara adiknya, keenam bersaudara itu mulai mencoba menyadap air dari tangkai buah pohon sedaro putih. Mereka meniru persis apa yang mereka lihat. Pertama, mereka menggoyang-goyangkan tangkai buah seperti terayun angin, lalu memukulnya lembut dengan potongan kayu dari pohon kapung, dan terakhir memotong ujung tangkai buah seperti yang dilakukan tupai. Untuk menampung cairan yang keluar, mereka menggunakan tabung bambu yang mereka sebut tikoa. Setelah semalaman, tabung-tabung bambu itu hampir penuh dengan cairan manis yang mereka cicipi bersama dengan rasa syukur yang tak terhingga. Mereka menyadari bahwa mimpi putri sedaro putih benar-benar menjadi kenyataan. Namun, mereka juga menemukan bahwa air sadapan itu akan menjadi masam jika tidak segera diolah. Setelah berdiskusi, mereka mencoba memasak air nira tersebut hingga mengental dan berubah tekstur. Setelah didinginkan, cairan kental itu mengeras dan berubah warna menjadi coklat kekuningan. Sejak saat itulah, pohon sedaro putih dikenal sebagai pohon enau atau pohon aren. Air manis yang keluar dari tangkai buahnya disebut nira, dan nira yang dimasak hingga mengental dan membeku disebut gula merah. Hingga kini, pohon enau dan gula merah terus memberikan manfaat bagi banyak orang, menjadi warisan abadi dari pengorbanan tulus putri sedaro putih dan cinta kasih keenam kakaknya.